Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Gini, coba kita pikir-pikir lagi ya. Sejak kecil kita tuh kayak udah dikondisikan buat ngukur kesuksesan dari, ya apa yang kelihatan aja kan, materi. Tapi hari ini, kita bakal ngebedah sebuah teks filosofis yang jujur aja bener-bener bakal nantang cara pandang kita soal pencapaian manusia. Kita bakal memutar balikan kacamata kita dan melihat sebuah pergeseran paradigma tentang apa sih arti sebenarnya dari sebuah kemuliaan. Yuk kita langsung bahas materinya. Nah, kita mulai dari satu pertanyaan mendasar nih. Apakah dunia ini benar-benar tempatnya kemuliaan? Teks sumber yang kita bahas ini ngasih kita semacam reality check yang kuat banget. Diingatkan lagi nih, kalau dunia dengan segala kemegahan dan gemerlapnya, itu sebenarnya bukan tempat kemuliaan buat manusia. Seringkali itu cuma ilusi yang bikin kita terdistraksi dari tujuan yang jauh lebih besar. Jadi siap-siap ya, kita harus berani ngebongkar asumsi-asumsi lama dan mempertanyakan lagi standar kejayaan yang selama ini mati-matian kita kejar. Sering banget kan kita terjebak sama ukuran kejayaan yang semu, kayak harta yang melimpah ruah, jabatan mentereng, atau kenyamanan hidup yang nggak ada habisnya. Wajar sih, soalnya lingkungan kita sering mengagung-agungkan hal itu. Tapi teks ini ngasih fakta yang cukup menohok. Kemuliaan sejati itu bukan dari seberapa banyak yang bisa kita tumpuk di dunia loh, melainkan pada keselamatan iman dan agama kita. Ini benar-benar pembalikan logika yang radikal kan? Ini bukan soal seberapa megah istana yang kita bangun di bumi, tapi soal bekal apa yang berhasil kita selamatkan buat kehidupan selanjutnya. Terus, emangnya keselamatan agama itu wujudnya kayak gimana sih? Nah, penulis teks ini merumuskannya ke dalam 4 pilar yang super kokoh. Pertama, murni tauhidnya. Semuanya tuh harus berawal dari fondasi keyakinan yang bersih ke Sang Pencipta, tanpa ragu sedikit pun. Terus yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Artinya, prinsip dan arah beragamanya tuh jelas dan tepat. Ketiga, benar ibadahnya di atas tuntunan sunnah nabinya. Jadi nggak cuma asal-asalan atau sekedar ikut trennya, tapi benar-benar ngikutin panduan yang udah ditetapkan secara historis. Dan yang keempat, baik budi pekertinya. Coba deh dipikir, luar biasa banget kan? Kemuliaan itu ternyata perpaduan yang indah banget antara keyakinan spiritual kita ke atas dan karakter moral kita ke sesama manusia. Di poin ini kita nemuin sebuah logika yang tajam banget dan jujur sering luput dari pikiran kita. Teks tersebut ngasih argumen rasional gini. Seandainya dunia itu memang tempat kemuliaan, dan seandainya harta itu tolok ukur kasih sayang Tuhan, udah pasti dong para nabi itu jadi manusia dengan rezeki paling luas dan hidup paling mewah. Masuk akal kan? Karena mereka tuh manusia yang paling dicintai. Tapi, coba kita lihat sejarah. Faktanya malah kebalikannya. Ingat nggak gimana Nabi Ayub diuji sama penyakit bertahun-tahun? Atau gimana luar biasanya ketabahan Nabi Nuh saat ditolak kaumnya selama berabad-abad? Mereka, manusia-manusia pilihan ini, justru yang menanggung beban ujian paling berat. Bukti dari logika tadi itu terekam jelas banget. Yuk, kita resapi sama-sama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim ini. Bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu yang semisal mereka, kemudian yang semisalnya. Teks ini benar-benar ngeruntuhin cara pandang materialistis kita. Ujian yang berat, kesulitan bertubi-tubi, atau kekurangan materi, itu sama sekali bukan tanda kehinaan atau hukuman, teman-teman. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kedekatan seseorang sama Allah dan bukti nyata dari tingginya level keimanan mereka. Jadi, dari semua penjelasan tadi, kita bisa narik satu kesimpulan yang pasti. Kemuliaan sejati itu absolutely nggak bisa diukur dari seberapa kaya kita, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa nyaman hidup kita di dunia yang fana ini. Ukuran kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah itu murni ada pada keselamatan iman dan agama kita. Perjalanan hidup para nabi tadi udah jadi bukti paling autentik. Kehormatan sejati itu bukan soal akumulasi kemewahan, tapi seberapa tangguh kita bisa jaga kedekatan sama Allah di kondisi kehidupan yang kayak gimana pun. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita ngebentengin diri dari godaan ilusi dunia yang tiap hari ngepung kita? Nah, teks aslinya ngasih panduan praktis berupa 4 permohonan luar biasa buat melindungi jiwa kita. Kita diajarkan buat memohon ke Allah. Pertama, minta dikaruniai jiwa yang tenang buat ngadepin hiruk-pikuk kehidupan. Kedua, jiwa yang yakin banget bakal pertemuannya dengannya nanti. Ketiga, jiwa yang lapang dan ridho nerima setiap ketetapannya, seberat apapun realitas itu. Dan keempat, jiwa yang merasa cukup dengan segala pemberiannya. Nah, merasa cukup atau sikap qanaah ini benar-benar jadi kunci pemungkas buat ngebebasin diri kita dari jebakan keserakahan duniawi. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung ulasan nih. Sebagai penutup perenungan yang bikin adem ini, mari kita resapi satu kalimat yang maknanya dalam banget. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan.
Mengarungi dunia dengan segala tipu dayanya itu, ya, mustahil banget kita lakuin tanpa bantuannya. Kita butuh jangkar supaya nggak terseret arus. Nah, buat direnungin hari ini, kalau dunia dan segala kemewahannya cuma sekedar ilusi kemuliaan, warisan sejati apa sih yang sebenarnya lagi kamu bangun hari ini? Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.